Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, Alhamdulillah. Ya. Kita harus mensyukuri ya, apapun yang terjadi, artinya apapun yang diberikan oleh Allah, termasuk kesehatan itu kita harus syukuri, harus disyukuri. Ya, karena nikmat sehat itu sangat mahal, tidak bisa kita tukar dengan apapun, seperti itu. Ya, oke, sudah. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, coba dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya periksa dulu absensinya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, Alhamdulillah. Oke, kalau seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sudah tahu ya? Ya, karena materi kita yang sebelumnya sudah selesai seperti itu. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Ya, teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi itu ada di semester genap ya, semester ganjil ya. Kemarin sudah kita selesaikan. Hari ini kita masuk ke materi teks eksposisi. Coba untuk teks eksposisi ini ada yang sudah membaca mungkin? Apa itu teks eksposisi? Coba angkat tangan, yang mau ngomong silakan angkat tangan. Nggak ada yang mau. Iya, iya silakan. Coba kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira teks eksposisi itu manfaatnya apa ya? Gunanya apa kira-kira? Ayo coba. Berita-berita gitu maksudnya gimana? Memberikan informasi. Coba ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang lebih bisa menjelaskan lagi? Sudah betul? Hari ini kita akan belajar menggunakan metode diskusi kelompok ya. Jadi nanti akan saya bagi. Ini ada berapa orang satu kelas? 16. Paling enak dibagi 4 ya. 4. Ya, 4 bagi 4. 4 kali 4 16. Pas ya. Jadi satu kelompok isinya 4 orang seperti itu. Ini mau ditentukan atau mau berkelompok sendiri? Ayo ditentukan atau berkelompok sendiri? Saya tentukan saja. Kalau saya tentukan ya saya ambil gampangnya aja. Nanti ketika sudah selesai diskusi, ada sesi presentasi. Nah, presentasinya itu nanti saya akan panggil sesuai dengan nomornya. Seperti itu. Paham kira-kira? Ya, seperti itu. Artinya apa? Satu kelompok harus benar-benar berdiskusi dan memastikan ya masing-masing anggotanya apa? Paham dengan apa yang dipelajari. Seperti itu. Paham kira-kira ini? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Kita masuk ke materinya ya. Saya mohon izin sebentar untuk men-setting proyektornya. Silakan sambil lalu dibuka buku LKS atau buku tulisnya ya. Ya. Silakan dibaca dulu, itu ada teks
contoh ya, contoh teks yang tadi bilangnya hot news ya. Nah, itu ada hot news yang kita analisis lagi. Silakan dibaca dulu. Ada kata-kata atau isi yang belum kalian pahami, silakan nanti ditanyakan. Ya, silakan dibaca dulu. Bentar ya. Duka apa? Iya, duka dunia untuk tragedi Kanjuruhan. Coba, ini ada yang tahu peristiwanya apa ini? Ini ada yang baca berita enggak kemarin? Enggak baca ya? Baca ya. Apa? Peristiwa apa? Jangan keroyokan, nggak denger. Satu orang aja coba. Siapa yang mau ngomong? Ayo gantian, harus berani. Ayo. Jangan cuma siapa namanya? Maya. Oh, ini Maya, ini Luna, lengkap. Ini Luna Maya. Oh, bisa. Ya. Coba jangan cuma Maya, yang lain coba. Saya pengen dengar suaranya yang lain. Ya, kenapa pertandingannya? Pertandingannya mengakibatkan korban jiwa? Ayo, pertandingannya atau apanya yang mengakibatkan? Ayo. Arema kalah dari Persebaya, terus apa yang terjadi? Yang bikin banyak orang meninggal tuh bukan pertandingannya, apanya? Kerusuhannya. Bukan pertandingannya. Pertandingannya selesai itu pertandingannya. Arema kalah. Nah, tapi apa yang terjadi setelah pertandingannya selesai? Ternyata terjadi kerusuhan. Antara siapa? Supporternya Arema. Loh, iya ta. Supporternya Arema toh. Berarti tawuran sendiri. Turun. Jadi kayak kerubut itu takutnya menciptakan kerusuhan sama polisi ditembakkan gas air mata. Berarti kerusuhannya antara siapa dengan siapa? Aparat sama. Iya. Itu loh, caranya memahami berita itu seperti itu. Ya. Jadi yang terjadi adalah kerusuhan setelah pertandingan Arema dan Persebaya antara polisi atau aparat dengan supporter Arema. Seperti itu. Apa yang terjadi? Tadi diceritakan sama Maya. Jadi ada gas air mata yang ditembak itu. Artinya apa? Supaya orang itu lebih jelas dalam memahami satu hal. Seperti itu. Nah, di situ ada argumen-argumennya. Seperti itu. Nah, kalau kita baca strukturnya, ya struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis. Iya, penegasan ulang. Ya, kemudian untuk ini ya, kita mulai diskusinya. Kira-kira ini 30 menit cukup ya. Di sini saya ada lembar kerja. Ya, ada lembar kerja. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Oh, sambil lalu ini ya dibagikan, minta tolong Mbak, minta tolong ya dibagikan lagi ya. Pegang satu-satu. Seperti itu. Paham ini? Paham. Nah, jadi masing-masing harus bertanggung jawab, harus paham. Jadi sewaktu-waktu ya bisa dapat ini, terserah ini nomor berapa aja ini. Seperti itu. Paham ya? Dan kalau nggak bisa, itu nanti tanggung jawabnya satu kelompok. Misalnya nomor 4 maju, nggak bisa ternyata. Nah, itu berarti satu kelompok ya ada penilaiannya sendiri dari saya. Seperti itu. Makanya diskusinya harus baik. Seperti itu. Sudah? Silakan bisa dikerjakan untuk soalnya yang di LKBD. Saya fasilitasi, ayo dengerin dulu. Saya fasilitasi akses internet di laptop, tapi gantian. Ya, misalnya terserah mau ganti, pokoknya gantian, jangan rebutan. Seperti itu, ya.
silakan. Saya kasih waktu maksimal 5 menit lah untuk menggunakan laptop. Misalnya mencari kata-kata yang kalian nggak paham artinya, silakan cari di sini. Misalnya, Pak, Malaysia itu apa ya Pak? Cari di sini. Paham ya? Yuk, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Kumpulan di depan namanya. Ayo kumpulan di depan. Dan nanti Oke, ini kan sudah selesai sampai soal nomor 4. Oke, kita mulai proses presentasinya ya. Jadi, ayo kita mulai untuk sesi presentasinya ya. Saya panggil nomornya. Untuk soal nomor 1 silakan maju yang bersangkutan. Ini saya panggil nomornya. Kita bahas soal nomor 1 ya. Menentukan struktur. Kan saya mau memanggil yang nomor berapa ya? Kalian senangnya nomor berapa ini? Ya, kita mulai dari yang ya Sunnah Rasul ya, nomor 3. Ya. Berbahagialah yang bukan nomor 3. Silakan nomor 3, tidak perlu saya panggil ya. Apa saya panggil? Silakan maju kelompok Filbrani Srina Nafisa. Mau diwakilkan? Wakilkan sudah, nggak apa-apa. Kelompok Al-Gaskar Nindi Salsabila. Kelompok 1 Black Eagle. Semua ini ya. Silakan dibacakan. Kemudian kita koreksi bersama-sama ya. Silakan dibacakan jawabannya. Tesis paragraf 1, karena di paragraf 1 itu penulis mengemukakan pendapatnya tentang peristiwa atau suatu masalah yang menjadi topik. Iya. Ya. Lagi? Belum, saya belum. Ada tugas mandiri. Silakan kalian cari teks eksposisi yang ada di internet ya. Kemudian kalian analisis soalnya sama dengan yang ada di situ, seperti itu, ya. Kalian print aja, kemudian kalian langsung tulis analisisnya, seperti itu, ya. Nggak usah ditulis ulang soalnya. Satu kelompok boleh sama, tapi kalau sama semuanya jangan, seperti itu. Nggak boleh. Kalau mandiri berarti harus beda satu-satu, mandiri karena ya. Kalau kelompok ya kelompok, kalau mandiri berarti masing-masing harus beda, seperti itu. Dikumpulkan pertemuan minggu depan, ya.
pertemuan minggu depan kita bertemu lagi. Kita lanjutkan yang tadi yang belum selesai. Sambil lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menulis teks eksposisi. Jadi kita nanti akan mengembangkan kerangka, membuat kerangka dulu teks eksposisi, kemudian kita jadikan teks eksposisi yang utuh seperti itu. Ya, paham ya kira-kira? Ya. Kemudian coba dari proses pembelajaran yang kita lalui hari ini, kalian merasa menyenangkan atau bosan atau gimana? Ya, menyenangkan ya. Ya. Cuma nanti kalian perlu ini ya untuk berlatih lagi dalam berdiskusi ya. Kemudian ketika presentasi juga harus lebih lancar ya untuk menyampaikan hasil kerjanya seperti itu. Paham kira-kira ya? Oke, kalau paham sudah itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa sebelum pulang. Yuk, pimpin dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.